Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga naim. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Kamu membangun masjid, iya berabe, berat, jangan. Jangan aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka hawiyah. Siapa penghuni neraka hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Solat, puasa, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka hawiyah. Lalu yang keempat, neraka wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong, solatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya,
yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melalaikan solat, kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepasih-pasihnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka divonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka laza namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Sakor. Siapa penghuni neraka Sakor ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Sakor ditanya, "Ma salakakum fis Sakor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir.
Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen itu sudah punya paspor KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka lah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asli, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, Allah jauhkan seluruh keluarga kita dari neraka dan dari azab neraka. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.